Gua satu lah, yang penting gua ada namanya gitu. Karena memang event yang ditunggu lah Nusantik itu. Iya. Ajang pembuktian. Betul. Halo Nuvers, kembali lagi bersama saya Marcu, masih di event akbar Nusantik Nusapet 2025. Kali ini saya sedang berada di arena kontes ikan goldfish atau ikan mas koki, salah satu kontes yang paling ditunggu-tunggu oleh para pecinta ikan hias. Kita akan ngobrol langsung dengan panitia kontesnya untuk tahu lebih dalam tentang persiapan, tantangan, dan keseruan di balik kontes ini. Yuk, langsung aja kita temuin narasumber kita, Bang Mafa. Dari komunitas Mas Koki Indonesia. KMKI, Komunitas Mas Koki Indonesia. Saya sebagai ketua pelaksana. Ketua pelaksana. Iya. Berarti yang bertanggung jawab penuh nih. Iya nih. Berat. Berat ya. Oke, boleh diceritakan sedikit dong bagaimana atau apa tema dari kontes goldfish tahun ini di Nusantik Nusapet 2025? Kalau untuk tema di tahun ini kita The Beauty Over Diversity, ya kan? Kecantikan di atas keberagaman. Gitu. Kecantikan di atas keberagaman. Betul. Karena ikan mas koki kita sebutnya. Iya, ikan mas koki kan jenisnya banyak. Ya, betul. Sama pesertanya juga banyak dari berbagai daerah, dan alhamdulillah kita juga ada dari internasional juga. Gitu. Oh, dari internasional ada? Betul. Dari mana aja kalau boleh tahu? Dari Filipina sama dari Vietnam. Dari antusiasme pesertanya bagaimana? Tahun ini banyak banget. Alhamdulillah banget nih. Ini salah satu yang rekor banget untuk tahun ini. Di Nusantik tahun ini kita H-18 kita sudah udah full slot. Habis. Dan memang tahun ini kita buka 400 tank. Yap. Tahun lalu 350. Malah lebih cepat full slotnya. Alhamdulillah banget memang. Nusantik tahun ini memang alhamdulillah banget, rekor banget lah. Berarti bener ya, mereka kayaknya memang menunggu-nunggu momen ini ya. Nusantik itu memang event yang memang ditunggu-tunggu para pencinta mas koki itu. Untuk Nusantik itu memang event besar lah, jadi memang harus tunggu gitu. Saya Tommy dari Goldfish Hunter, orang Jakarta, dari Jakarta. Nah kebetulan ini salah satu ikan yang panjang umur karena dari Nusantik 2023 dia sudah ikut. Oke. Itu di kelas jumbo. Nusantik 2004 dia kelas jumbo juga, kelas super jumbo. Nah sekarang dia di kelas super jumbo juga. Oke, berarti usianya udah berapa tahun? Udah hampir mau 4 tahun mas. 4 tahun ya? Iya, ya? hampir 4 tahun. Emang Nusantik aja udah 3 tahun? Iya, gitu. udah 3 tahun. Jadi satu-satunya ikan yang sudah ikut Nusantik selama 3 kali berturut-turut. Dan menang walaupun sekarang dia turun kelas jadi juara 5 ya, tapi adalah dia mungkin sudah agak. Nah, kalau kelas yang paling banyak diminati atau pesertanya paling banyak itu di jenis apa? Kalau untuk yang kali ini, event kali ini ada di Oranda Longtail Jumbo, ada 18 peserta. Itu paling banyak. Kita juga kaget. Karena biasanya kalau untuk size besar tuh hanya ikan-ikan tertentu yang ikut. Nah, Iya. ini sekarang banyak banget. Yang longtail? Iya, longtail dan size besar. Super jumbo, tapi ini yang strainnya yang Oranda shorttail. Iya, jadi biasanya kan Oranda ada 2 shorttail sama longtail. Dia 10 tahun hidupnya masih, dia nyampe nggak 10 tahun? Sementara saat ini rekor sih paling lama 4 tahun. 4 tahun tertua? Iya, dia memang nggak seperti koi. Kalau koi kan dia lebih panjang. Kalau kita itu memang ada dari jenis, lalu ada dari size. Nah itu dari pertama kelasnya itu dari jenis dan dari size. Lalu kalau untuk kriteria penilaian seperti biasa, mungkin dari struktur. Pertama dari struktur yang memang dia paling siap untuk dijadikan juara. Oh, ada kriteria dari juri lah yang biasanya sih memang yang lebih benar-benar paham banget untuk kriteria penilaian lah ya. Nah, di belakangnya Bang Mapa ini Iya.
ini dia Grand Champion di tahun ini. Di Grand Champion di tahun ini. Jenisnya apa ini? Ini jenisnya rancu B. Kita tuh ada dua jenis, rancu A dan rancu B, berbeda dari warnanya. Gitu. Kalau ini tuh dia warna kaliko. Oh, gitu. oke, warna kaliko ya. Iya. Lalu ini tiga warna atau gimana sih? Ya, dia di kaliko itu memang sebetulnya kan harusnya 5 warna, cuman ini karena dia rancu kalikonya Sakura, jadi ada putih sama merah aja ini. Oke. Gitu. Ini yang size jumbo. Size super jumbo. Super jumbo. Super jumbo. Di atasnya jumbo lagi nih. Berarti Top kelasnya lah. top kelas ya. Iya. Jadi sulit banget ya Iya. untuk memelihara ikan mas koki sampai sebesar ini dan ikannya perform. Lihat dari Betul. Itu yang benar-benar memang kenapa dia bisa dijadiin Grand Champion, salah satunya itu. Satu memang size-nya besar, itu juga salah satu kesulitan juga untuk ngegedein ikan sampai size sebesar ini. Kedua, ikannya segede gini masih aktif. Biasanya ikan-ikan gede dia nggak terlalu aktif. Ini masih aktif. Gitu. kalau boleh tahu ini kisaran usianya sekitar berapa tahun ya? Kayak kalau dilihat sih biasanya kalau untuk size ini dia 1 tahun maksimal tahun setengah. Setahun setengah. Iya, karena dia masih kelihatan dari sisiknya kayak sisik masih muda. Oh, sisiknya muda, Iya. tapi emang ikannya jumbo ya. Iya. Nah, sebenarnya apa sih yang bikin tertarik mengikuti kontes Goldfish di Nusa Tikno sampai Kalau 2021? Nusa Tikno Goldfish Contest ya sebenarnya kita udah tahu bahwa ini kan acara kontes ikan mas koki terbesar dan terbaik di Asia Tenggara. Jadi sayang kalau memang kita tidak bisa menunjukkan skill grooming kita ini di acara ini, karena memang kalau untuk kontes itu kan ajang pamer buat para groomer. Itu selain kita memang jualannya dari sosial media, sharing dan meet and greet itu dengan para hobis itu sangat penting, karena selain kita hanya ngebahas obrolan sharing ilmu, tapi yang kalau lagi kontes itu kita harus tunjukin bahwa memang ikan yang sudah kita grooming selama berapa bulan, selama berapa tahun, di sinilah waktu kita kepada orang-orang. Apa nih tantangannya panitia dalam menyelenggarakan kontes Goldfish tahun ini? Yang pasti tantangannya adalah preparing sih. Satu, preparingnya kita harus benar-benar matang. Kedua, ini event besar, kita meminimalisir kesalahan. Di saat ada acara eventnya itu, kemasan acaranya juga harus baik. Karena antusiasnya besar, kemasan acaranya biasa aja kan sayang. Iya kan? Antusiasnya udah ambil lama, udah ini ya itu kita jadi memang tantangan di kepanitiaan itu. Gitu sama ya. Biasanya preparing dan mungkin nanti after kontesnya juga kita harus bener-bener nih, gitu aja sih. After kontes Sampai ngeberesin segala macamnya, dan memang Nusati kali ini tuh menjadi standar baru untuk komunitas mas koki yang nantinya akan kita terapkan di next event. Oke. Nah, kalau dilihat dari kontes tahun ini, apakah akan ada tren baru dalam dunia ikan mas koki yang terlihat di kontes tahun ini? Sangat ada. Itu dia tadi yang dibilangin tadi sebelumnya adalah tren baru. Karena kita tuh di tahun ini kita ngadain live streaming yang memang kita proper. Kita sewa videographer dan live streaming di 3 platform kita. Di 3 platform Instagram, TikTok, sama YouTube. Itu kita share di situ dan live. Dan kita pakai kamera proper lah. Bukan kamera HP doang. Gitu proper banget lah. Jadi memang itu jadi standar yang jadi baru. eksklusif ya? Eksklusif. Dan kita ada nobar di sini. Di arena kita ada nobar. Karena kan kita berdasarkan penjurian kita harus clear area. Kita ada nobar di panggung. Jadi kayak nonton bola, tapi nonton bolanya 12 jam. Karena kita penjurian itu dari jam 10 pagi. Kemarin terakhir setengah 12. Malam sampai setengah 12? Setengah 12 malam kemarin. Karena banyak banget di kelas-kelas yang ikannya tuh saingannya bagus. Jadi juri ini nggak mau. Iya, jadi adu argumennya tuh agak-agak keras lah gitu. Alhamdulillahnya sangat-sangat mensukseskan banget itu, karena memang ya banyak juga ada beberapa orang yang nggak dapat karena udah habis kuota, masa adalah gue nggak dapat nih, masa gue nggak ikut sampai seperti itu gitu. Karena antusiasnya sangat-sangat ini, gue satu lah, yang penting gue ada namanya gitu, karena memang event yang ditunggu lah Nusa Tik itu. Iya. Ajang pembuktian. Betul. Ajang pembuktian sekali itu. Makanya bisa dilihat ikan-ikannya tuh kalau kata anak-anak masuk itu keras banget ini karena banget ya. Iya. Harapan dari panitia adalah semakin banyaknya peserta-peserta yang baru
yang memang ikut di ajang kontes ini, karena ada beberapa kadang-kadang peserta-peserta baru itu yang takut nih gitu. Nah, dengan adanya Nusantik itu memang event-event yang bagus, dikemasnya juga kita baik, kita mencoba mengemas dengan baik, itu menjadi daya tarik untuk para penghobi-penghobi baru. Seperti itu. Jadi selain kontes menjadi ajang edukasi juga. Betul, yang edukasi baru. Jadi karena ya Nusantik event besar, kita ada standar baru yang memang jadi memberikan edukasinya tuh bener gitu. Seperti itu sih. Oke, terima kasih Bang Terima Mafa. kasih banyak. Semoga sukses selalu bersama komunitas Mas Koki Indonesia. Semoga semakin besar, Amin. membernya semakin solid. Amin. Oke. Halo Nubars, sampai ketemu lagi dengan komunitas Mas Koki Indonesia di Nusantik dan Nusapet 2026. Wah, luar biasa Universe. Ternyata banyak banget cerita dan perjuangan di balik meriahnya kontes ikan Mas Koki tahun ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Marco pamit undur diri. Bye.